Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya, pada kesempatan yang lalu atau tepatnya 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang computational thinking atau dasar-dasar berpikir komputasi yang saat ini akan kita lanjutkan dengan dasar-dasar logika. Jadi nanti akan ada korelasinya kalau kita runut nanti dari computational thinking, bagaimana memecahkan masalah dengan menguraikan, kan dengan dan beberapa tahapan-tahapan kemarin itu sampai ke algoritma desainnya. Nah sekarang untuk menuju ke algoritma, nanti akan kita belajar algoritma juga, dasar-dasar algoritma. Nanti ada satu materi jembatan, yaitu adalah logika. Jadi untuk menuju ke algoritma, logika kita harus benar terlebih dahulu biar apa yang kita buat dalam desain algoritma nanti itu valid atau benar, atau kalau bahasa logikanya adalah bahasanya adalah logis. Nanti akan kita pelajari pada itu. Nah, itu jadi pada hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang konsep dasar logika itu. Logika itu apa? Terus sejarah dari logika itu bagaimana? Terus nanti juga akan ada satu kasus yang akan kita selesaikan bersama-sama dengan cara berpikir logis. Nah, pikiran kita logis atau tidak. Kalau logika kitanya nggak jalan, pasti tidak bisa menyelesaikan beberapa kasus-kasus yang lumayan membuat kita berpikir, karena akan menggunakan pikiran yang dalam dan logika kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ini hanya dasar-dasarnya saja, karena kalau nanti kalian kuliah, kalian akan juga belajar tentang logika ini. Kalian akan belajar juga pada nanti ketika belajar filsafat kalau nggak salah, terus belajar dasar-dasar filsafat. Dasar ini ketika kuliah nanti akan ada materi umum, materi MKDU, materi kuliah umum, kompetensi umum yang nanti akan kalian belajar lebih detail lagi tentang logika. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Kalau detail nanti bisa menjadi satu semester kita menyelesaikan tentang logika saja. Ya, oke. Sebelum mulai, mari kita buka dulu dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin yang sudah membuka modul di psikologi pasti sudah ada, karena ada beberapa orang yang kemarin itu sudah menjawab di komen diskusi yang ada di psikologi mengenai beberapa masalah-masalah yang harus kita selesaikan dengan berpikir kritis. Mari kita selesaikan bersama-sama sekarang. Ini, oke. Siapa yang bisa menjawab kasus 1? Saya bacakan lagi kasus 1 ya. Kalau yang mungkin tidak bisa melihat, bisa mendengarkan. Kalau tidak bisa melihat di slide-nya, mungkin sambil tidak bisa memungkinkan untuk dinyalakan HP-nya, didengarkan. Ini, saya bacakan. Dalam 1 bulan, ada yang 30 hari. Ada yang 31 hari. Berapa bulan yang ada 28 hari? Ada berapa bulan? Ada yang bisa jawab? Saya, Sir. Enggak ada, Sir. Hah? 12 bulan, Sir. Ada yang jawab 12 bulan. Terus ada yang jawab lagi? Ada jawaban lain selain 12? 1, Sir. Ada yang jawab 1 ya. Ya, jawabannya adalah 1 dan 12 ya. Oke, mari kita sama-sama kita dengar alasannya secara logis. Ini kan secara logika kan, kita berpikir secara logika kan. Silakan yang menjawab 1. Siapa tadi namanya? Saya catat namanya siapa? Siapa tadi? Habil atau siapa tadi? Yang jawab 1. Cowok. Saya, tadi. Ya, saya siapa? Rahil, Sir. Rahil, ya silakan Rahil. Apa alasannya memilih 1 bulan yang ada 28 hari?
Nggak ada jawabannya. Kan tadi Sir bilang kan, dalam 1 bulan ada yang 30 hari, Ya, betul. ada yang 31 hari. Betul. Baru terus bilang ya, berapa bulan yang ada 28 hari. 28 hari berarti 1 bulan, Sir. 1 bulan, yaitu bulan apa yang 28 hari? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Oke, yang 12 hari silakan tadi. Alasannya apa? Siapa Iya, tadi? Sir. Ya, Abil, silakan Sir. Abil. Karena dalam setiap bulan itu, Sir, ada tanggal 28 ya, Sir. Berarti semua bulan ada 28 harinya, Sir. Oh ya, ya masuk akal ya. Jadi dalam 1 bulan itu ada yang memiliki 30 hari, ada yang memiliki 31 hari. Nah, berapa bulan yang memiliki 28 hari? Ya semua bulan, betul. Semua bulan pasti memiliki 28 hari. Karena yang 30 hari pasti memiliki 28 hari. Yang 31 hari pasti memiliki 30 hari dan memiliki 28 hari. Maka tidak ada bulan yang tidak memiliki 28 hari dari 12 ya. Oke. Ya, kalau Rahil tadi terjebak pada logika ininya, pada logika di bulan Februari yang 28 atau 29 itu. Mungkin terjebak di situ. Tapi ini yang betul adalah semua bulan memiliki yang ada 28 hari, yang ada 28 harinya itu semua bulan. Ya, oke, kasus 2. Saya bacakan lagi. Kamu berada di depan batap, tahu bathtub kan? Itu tempat mandi itu yang penuh dengan sendok, cangkir dan ember. Mana cara tercepat untuk mengosongkan bathtub? Ayo, ada yang jawab? Yang cewek tadi belum jawab nih, cewek. Nggak ada yang jawab. Sepi. Tiga-tiganya, Sir. Tiga-tiganya, apa itu tiga-tiganya maksudnya? Maksudnya gimana? Terangkan. Secara logis ya, ingin jawabannya logis ya. Siapa ini namanya? Nadia, Sir. Nah, iya, silakan Nat. Kan ada sendok, ada cangkir, ada ember, Sir. Nah, Ada pakai sendok, tiga-tiganya ada. aja, Sir, untuk kosongkannya. Karena yang cangkir juga pasti bisa nampung air kan, Sir. Dia udah Oh, pakai ya cangkir, tiga-tiganya oke. di situ, cepat. Cangkir bisa, jadi tiga-tiganya pakai ya. Pakai sendok juga, pakai cangkir juga, pakai ember juga. Oke. Iya, Sir. Ya, oke, yang lain. Yang lain punya alasan nggak? Atau setuju dengan Nadia? Siapa yang tidak setuju dengan Nadia? Yo, logis ya, berpikir logis ya, dicermati. Jangan terjebak dengan soal, jangan terjebak dengan soal. Karena soal bisa saja mengecoh. Ya, lo nggak ada. Ini kan banyak nih, ada Aisyah, ada Zuria, ada Salwa, ada Azmi, ada Mutia. Masa ini mikrofonnya rusak? Nggak ada mikrofonnya di situ. Nggak ada. Ayo sampaikan saja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Oke, nggak apa-apa, dari cewek nggak ada yang maju nih, dari cowok mungkin. Masa Rahil sama Habil lagi? Ada Rizik biasanya. Rizik hadir nggak hari ini? Ada, Sir. Oh, ada. Oh, ada. Hadir. Ya, apa sih menurutmu gimana? Menurutmu apa? Mana cara tercepat untuk mengosongkan bathtub? Menurutmu? Loh, diam. Ditanya diam. Nggak ada. Oke, yang lain. Sidik, nggak ada. Adel nih biasanya aktif nih Adel.
Ayo, ini jangan cuma mendengarkan aja, disampaikan ininya. Oke, nomor 2 nggak terjawab. Nomor 3 sekarang. Nomor 2 ya. 12, Sir. Hah? 12, Sir. Nomor 3, ada 12 ikan di kolam, setengahnya tenggelam. Berapa yang tersisa? 12. Kenapa kok 12? Kan setengahnya tenggelam. Karena ikan kan bisa berenang, Sir. Oh iya, karena ikan bisa berenang ya. Oke, jawabannya bagus. Oke, lanjut. Ini kan hanya game saja ini. Oke. Nomor 4 sekarang. Ke atas, Sir. Kenapa nggak ada? Kemana arah asapnya? Kereta api listrik bergerak dengan kecepatan 100 mph. Nggak ada Ke atas, Sir. Nggak ada, Sir. Kenapa Nggak kok? ada. nggak ada asapnya, Karena- Sir. Oh iya, betul. Kenapa nggak ada asapnya? Karena Karena pakai kereta api listrik, listrik. bukan batu bara, Sir. Iya, karena kereta api listrik kan nggak ada asapnya. Kemana arah asapnya ya? Nggak kemana-mana karena nggak ada asapnya. Nah, ini kasus 5 ini nggak agak sulit. Ini siapa yang dipanggil kira-kira? Agak sulit ini. Ini bisa multi answer tergantung situasinya kan. Ada seorang turis yang tidak bisa tidur di malam hari. Lalu dia memanggil seseorang tanpa mengatakan apapun. Kemudian dia bisa tidurnya. Siapa yang dipanggil? Sulit ini ya. Siapa kira-kira? Ya bisa banyak. Yang kira-kira kan ini kan. Siapa yang dipanggil? Oke, yang nomor 2 tadi belum ada jawaban. Saya kasih tahu kalau nggak ada jawabannya. Mana cara tercepat untuk mengosongkan batu? Ya dibuka ininya lah tutupnya itu apa namanya, kan di bawah bathtub itu ada tempat untuk membuang air kan? Cara Iya, yang Sir. iya, kan di situ tidak ada prasyarat. Kan gini, kamu berada di depan bathtub yang penuh dengan sendok, cangkir dan ember. Di situ tidak ada prasyarat wajib yang mengatakan bahwa kamu harus menggunakan alat yang ada, yaitu sendok, cangkir atau ember. Kan nggak ada prasyarat kayak gitu kan? Maka mana cara tercepat? Cara tercepat adalah tinggal ini aja, buka aja keran untuk membuang airnya itu, belum cepat bajunya. Nah, oke, itu tadi ya, terjebak. Kalau nomor 5, ya itu PR lah, siapa nanti yang bisa menemukan. Oke, saya kasih lagi, nggak ada di sini. Kalau di sini kan sebagian dari kalian sudah sudah melihat di modul kan. Nah, ayo, sekarang coba saya kasih ini, dengarkan baik-baik. Nah, Bu, saya ngajar. Gini, dengarkan ya soalnya. Kamu berumur 20 tahun. Saat ini umurmu adalah 20 tahun. Umur adikmu setengah, atau umurmu sekarang berapa tahun? 15 ya? Apa? Oke, biar enak hitungnya nanti. Inilah, 20 tahun. Usia adikmu setengah dari usiamu. Berapa umur adikmu ketika umurmu 40 tahun? 20 tahun, Sir. Berapa? 20 tahun, Sir. 30, Sir. Kok bisa 30? Kan 20 setengahnya 10, Sir. Nah, terus? Kan beda 10 tahun, Sir. Bedanya kan 10 tahun jadinya, Sir. Bukan setengahnya? Bukan. Oh Bukan, iya, Sir. oke, bisa ya. Ya, umurnya adalah bukan setengahnya. Jadi jangan terjebak pada setengahnya. Orang terjebak pada setengahnya kadang-kadang nanti membagi 40 dengan setengahnya jadi 20. Jadi yang betul adalah diselesaikan dengan 10 tadi. Oh, dapatnya adalah 10 dikurangi, maka usia selanjutnya adalah 40 dikurangi 10. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke materi. Ada berapa jeniskah hewan yang dibawa Nabi Musa di atas perahunya? Semuanya, Sir, selain burung sama ikan, Sir. Semua selain burung dan ikan. Oke, ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Semua. Satu, Sir. Satu, siapa itu?
Hewan semua kan, Sir? Nah, ya hewan semua. Satu yaitu hewan. Oke, boleh kan logika kan? 3. Ada lagi? Ada nih 2 jawaban nih semuanya. Ada 1. 2, Sir. 2 yaitu Jantan sama betina. jantan dan betina. Oke, ada lagi? Terjebak kalian. Saya ulangi lagi ya. Saya ulang lagi soalnya. Kalian kan dengarkan soalnya. Ada berapa jenis hewankah yang dibawa Nabi Musa di atas perahunya? Kan? Kalian sudah dikasih 5 contoh, masih terjebak dengan logika ini lagi. Jawabannya adalah ya tidak ada. Nabi Musa kan tidak memiliki perahu. Yang memiliki perahu Nabi siapa? Nabi Nuh, Sir. Nabi Nuh. Nah, kan terjebak kan? Validitas ini logika itu berkenaan dengan validitas. Hati-hati dengan validitas ya. Kalau sesuatu yang tidak valid, sesuatu yang tidak valid pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak valid. Maka soal sama seperti kasus nomor 4 kan, kereta api listrik, nah, bergerak dengan kecepatan ini. Kemana arah asapnya? Ya, kita validkan dulu di sini. Ini kan antara kontradiktif antara asap dengan kereta api listrik sama tadi. Ada kontradiktif logika antara Nabi Musa dengan perahu. Maka jawabannya ya tidak bisa satu jenis ini, ya nggak ada karena soalnya sudah tidak valid. Soalnya tidak valid, maka jawabannya ya pasti tidak bisa dijawab, ya tidak ada. Oke, yang ngerti ya? Oke, ini banyak lagi yang lain mungkin ini hanya sebagai pengantar. Ini adalah contoh dari kasus-kasus sehari-hari yang memerlukan untuk kita berpikir secara logis. Nah, sebenarnya logika itu apa? Nah, kita akan sedikit menjelajah ruang dan waktu nanti menuju ke era-era Yunani kuno. Jadi dulu ketika era-era sebelum kalian pasti dengar dengan nama Plato. Pernah dengar nggak Plato, Socrates, terus ada lagi Archimedes, itu terakhir itu. Terus apa lagi yang di zaman-zaman Yunani kuno? Ada Aristoteles, Socrates, ada Plato, Archimedes, dan lain sebagainya lah. Pada saat itu kebanyakan hal-hal yang terjadi di alam sekitar itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat tahayul. Nah gitu. Jadi korelasi antara hal mistis, meskipun sekarang juga masih banyak ya. Kalau dulu sangat kental sekali. Jadi sesuatu yang terjadi di dunia ini itu kebanyakan dikorelasikan dengan hal-hal yang bersifat tahayul dan mistis. Nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah jauh-jauh mungkin sampai ke Yunani kuno. Di era-era Romawi saja, ketika hal-hal yang bersifat medis itu belum banyak ditemukan obatnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu ketika ada orang sakit kusta? Kalian pernah dengar nggak cerita-cerita pada era-era Nabi Isa kan, ketika zaman Nabi Isa dan lain sebagainya, kalian waktu itu apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada orang sakit kusta? Nggak tahu ya. Pada zaman itu kalau ada orang sakit kusta itu adalah yang dilakukan karena mereka menganggap bahwa orang yang sakit kusta itu adalah kutukan. Dia melakukan suatu mungkin kesalahan, akhirnya dikutuk, kutukan itu, maka orang yang dikutuk itu akan diasingkan. Jadi tidak diobati. Orang yang sakit kusta tidak diobati. Padahal kan penyakit kusta tidak menular kalau nggak salah. Kami nggak tahu ya. Sama ketika beberapa penyakit yang bersifat pandemi juga pernah melanda dunia ya. Sekarang kan baru pandemi baru yang kita rasakan saat ini. Kalau sekarang kan kita sudah banyak
berpikir logis, kita banyak ilmu medis dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu ketika zaman-zaman flu Spanyol, ketika dulu zaman-zaman kolera melanda dunia dan lain sebagainya, kebanyakan kalau orang yang sudah sakit itu ya sudah itu adalah merupakan kutukan, ya sudah dibiarkan mati, ditempatkan di tempat diasingkan dan tinggal mati begitu saja. Jadi hal-hal apalagi di era-era zaman Yunani kuno banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini dikaitkan dengan bersifat tahayul dan juga mistis. Nah, di era itulah mulai muncul orang-orang pemikir seperti Socrates, nanti ada Aristoteles, ada Plato, yang hal-hal yang terjadi ketika dilogikakan itu akan mengakibatkan ditemunya satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, itu. Dan logikanya itu disampaikan dengan bahasa. Jadi disampaikan ya. Jadi logika itu nanti akan berkenaan dengan bahasa, tutur bahasa. Maka ketika kita runut secara bahasa, logika itu berasal dari logos. Logikos ini ya, berasal dari logikos yang berasal dari kata logos. Logikos itu berarti mengenai kata, mengenai percakapan atau hal yang berkenaan dengan ungkapan melalui bahasa. Jadi logika itu adalah sebuah pertimbangan dari akal yang diutarakan melalui tutur bahasa. Kalau dalam falsafah keilmuan Islam, kalau kalian belajar, itu ada namanya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah sama ilmu logika yang dituturkan dengan menggunakan kalam atau menggunakan tata bahasa. Itu adalah ilmu yang juga yang diadopsi dari ilmu dari zaman Yunani kuno. Nah, jadi dituturkan dengan bahasa melalui sebuah verbal. Bahasa ini bisa dituturkan, bisa juga disampaikan secara tertulis kan. Jadi disampaikan bukan hanya disimpan di dalam pikiran saja, tapi juga disampaikan baik itu melalui tulisan maupun melalui secara verbal. Nah, pada zaman itu kebanyakan adalah retorika pada saat itu ya, disampaikan secara verbal retorika, ada beberapa yang disampaikan secara tulisan mengenai buku-buku yang nanti akhirnya diterjemahkan ke bahasa Arab dan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan bahasa Eropa. Nanti Abi sampaikan mengenai sejarahnya ketika di sejarah tentang algoritma. Nah ini ya, jadi logika itu. Nah, kalau kita berpikir mengenai sejarah dulu ya, saya sampaikan sejarah dulu, biar nanti biar tadi korelasinya dengan itu. Jadi itu tadi pertama, saya sampaikan yang pertama adalah Thales tadi itu menyampaikan hal-hal yang itu dan lain sebagainya, kemudian dikenalkan lagi mengenai logika yang lebih bersifat ke scientific. Kalau Thales tadi bersifat rasa dan lain sebagainya. Kalau ini bersifat scientific oleh Aristoteles, dikembangkan lagi oleh Plato. Nah, pada era-era zaman Yunani kuno, kemudian kan dilanjutkan oleh Romawi. Nah perkembangannya ketika Romawi kan kebanyakan bukan pada hal yang bersifat saintifik atau keilmuan, tapi bersifat ekspansi kemana-mana. Maka tidak terjadi perkembangan keilmuan tentang logika ini secara signifikan. Tapi perkembangannya itu adalah ketika era Islam. Nah ini nanti akan pasti kalian akan mengetahui kenapa banyak sekali ilmuwan Islam yang nanti mempengaruhi banyak hal di ilmu modern. Nah, pada zaman-zaman era Islam banyak sekali buku-buku atau kitab-kitab atau karangan-karangan yang dikarang oleh orang-orang Yunani kuno itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, maka di situ akan muncul nanti banyak sekali ilmuwan. Ada gitu yang di filsafat atau yang nanti namanya adalah kalau logika adalah filsafat dalam Islam itu. Ada filsafat, tasawuf, ada tasawuf nanti yang berkenaan dengan menyebar filsafat, tasawuf dan lain sebagainya. Nah, ada lagi juga yang ilmuwan lain kan berkembang di zaman-zaman ketika Islam itu menjadi
mencapai zaman keemasannya. Contohnya siapa saja yang kalian tahu? Nggak tahu kalian siapa ilmuwan Islam? Nggak ada yang jawab. Satu aja nggak tahu kalian? Al-Khwarizmi. Al-Khawarizmi. Oke. Yang lain Al-Khawarizmi, selain Al-Khawarizmi. Ibnu Sina. Ada Ibnu Sina. Ada lagi yang lain? Al-Farabi. Al-Farabi ini sudah disebutkan tadi. Ada Ibnu Rushdi. Ya, banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang akhirnya nanti banyak karangan-karangan di dalam keilmuan Islam itu yang diadopsi ke Eropa setelah Andalusia itu Andalusia besar, zaman kemasannya banyak orang belajar di Andalusia, akhirnya ilmunya dibawa banyak ke Eropa. Ketika Islam mengalami kemunduran, maka perkembangan ilmu pengetahuan itu berpusat di Eropa sampai saat ini. Itu ya. Nah, Aristoteles itu mengembangkan sebuah logika saintifik atau keilmuan yang mewajibkan pengambilan kesimpulan itu harus dilandasi dengan premis-premis atau dengan syarat-syarat atau dengan data-data atau dengan fakta-fakta yang harus valid terlebih dahulu. Nah, validitas dari sebuah pengambilan kesimpulan atau dasar penalaran dalam logika itu dibagi menjadi dua. Ini kalian juga belajar di penelitian kalau nggak salah. Cara ini ya mengambil kesimpulan dalam sebuah penelitian. Sama, dalam logika juga sama. Ada logika deduktif, ada logika induktif. Kalau deduktif itu dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan khusus. Kalau induktif, kebalikannya dari hal-hal yang bersifat khusus, kita cari bukti-bukti khususnya, baru kita generalisasi menjadi sebuah kesimpulan umum. Contohnya, logika deduktif ya, yang dari umum ke khusus. Sekarang umum dulu. Setiap mamalia mempunyai jantung. Nah, ini harus benar dulu. Sekarang harus kita cek faktanya, apakah benar setiap mamalia itu mempunyai jantung? Kalau salah, hasilnya nanti akan salah. Tapi kalau benar, premis satu atau bukti satu benar, oke, cek benar. Ketika kita ambil premis dua, semua kuda yaitu mamalia. Apakah benar semua kuda yaitu mamalia? Benar. Maka ketika premis satu benar, premis dua benar, bisa kita ambil sebuah kesimpulan, oh setiap kuda memiliki sebuah jantung. Karena di sini kan kuda adalah mamalia, mamalia mempunyai jantung, maka setiap kuda itu pasti mempunyai jantung. Oke, ada yang bisa ngasih contoh di logika deduktif dari umum ke khusus? Silakan. Yuk. Nggak ada. Kosong. Nah, belum. Kalau belum lanjut berarti. Nanti waktunya habis kalau saya pakai untuk nunggu. Ini udah 30 menit, udah hampir selesai ini. Oke, Oke, saya kasih contoh aja ya dari saya. Setiap ini ketika tidak pandemi ya, setiap siswa dan siswi SMA unggulan CT Foundation wajib tinggal di asrama. Premis kedua, Zuriyah adalah siswi SMA unggulan CT Foundation. Maka kesimpulannya adalah Zuriyah wajib tinggal. Zuriyah wajib
tinggal di asrama ya, kalau nggak pandemi ya. Oke, itu contohnya, contoh pengambilan kesimpulan valid karena hukumnya atau aturannya adalah semua siswa SMA Unggulan Citra Pembedasan wajib tinggal di asrama. Nah, oke. Lagi kalian ini apa lagi? Nggak ada, dari kalian nggak ada, belum dapat. Oh, kalau belum dapat nanti jawab di soal ya, nanti kasih soal yang lumayan agak sulit nanti di logika itu. Nanti ada di soal di kuis itu kalau nggak salah. Oke, yang induktif dari yang khusus dulu, kebalikannya. Kuda Sumba memiliki sebuah jantung. Jadi dicari dulu sampel atau atau bukti-bukti secara khusus, secara personal terlebih dahulu untuk mengambil sebuah kesimpulan umum. Kuda Sumba memiliki sebuah jantung. Kuda Australia memiliki sebuah jantung. Kuda Amerika memiliki sebuah jantung. Kuda Inggris memiliki jantung. Oh, jadi ternyata semua kuda memiliki sebuah jantung. Nah, gitu. Ayo kalau ini mudah ini. Nggak tahu. Oke. Saya kasih contoh berarti. Diva, siswa SMA siswi SMA Unggulan dan wajib tinggal di asrama. Surya, siswa yang tinggal di asrama. Model siswi CTF dan wajib tinggal di asrama. Jadi di sini keseluruhan ke semua siswa dan siswi CTF wajib tinggal di asrama. Gitu mudahnya. Oke, paham ya? Oke. Kalau jadi deduktif itu dari yang umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Oke ya, itu. Nah, kenapa kok kita ada pengantar logika sebelum nanti ke algoritma? Karena nanti pasti akan berhubungan. Kalau misalkan kita membuat susunan algoritmanya itu tidak logis, tidak sesuai dengan akal pikiran yang tepat atau bukti-bukti dan fakta-fakta yang tepat, maka pasti akan susunan algoritmanya, outputnya itu pasti akan salah. Nah, maka manfaatnya dari kita belajar dari mempelajari logika ini ya pasti akan membantu setiap kita untuk berpikir ya rasional, kritis, lurus, sesuai dengan fakta. Terus juga kita tidak percaya pada tahayul, kita tidak percaya pada hal-hal yang bersifat tidak benar dan lain sebagainya, atau kita melatih kita untuk tidak terjebak dengan hoax misalkan itu kan kalau kita menggunakan logika kita kadang-kadang hoax kan tidak sesuai dengan logika kadang-kadang kalau kita pakai kadang-kadang itu kita tidak cepat termakan oleh berita-berita yang bersifat hoax gitu ya. Terus melatih kita untuk berpikir cermat, abstrak, melakukan analisa dan lain sebagainya. Dan pasti akan meningkatkan kalau kita terbiasa dengan berpikir secara logis, kritis, dengan runut, dengan metodologi yang bagus dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan kecerdasan kita dan kita bisa berpikir secara tajam dan juga mandiri. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah dikasih di psikologi, dan kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedatang. Pertemuan yang datang materinya itu adalah kita sudah masuk hubungan antara logika dengan algoritma. Nanti akan ada games lagi yang Abi kasihkan berkenaan dengan hubungan antara logika dan algoritma. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya